ذكر هذه اللذات. أشهد أن لا إله إلا الله فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من الحياة إلى الممات. وبعد، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أو كما قال تعالى في كتابه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلا كالغريق المتغوث. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berlanjut ke sana Kang Haji Abdul Rahman, Bun Adi, Pak Haji Mustafa Abdul Majid, Hafizahullah Ta'ala, wa ta'ala baqa'ah. Berlanjut Kang Haji Norman Syam, Mata'anallah Bikul Hayati, Ustaz Muhammad Sobari, Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Ade Saifuddin, Ustaz Ridwan Firdaus, orang tua kita yang alhamdulillah pada malam hari ini menjadi MC pada acara kita ini, yakni Bapak Haji Muhammad Soleh Hafizahullah Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa panjang umur dalam berkah dan taat. Kemudian semua orang tua kita yang tidak kami sebutkan satu persatu, Pak Haji Dedi Setiono, Pak Haji Jimmy, kemudian Ustaz Rahmat Sadipul, Ustaz Bapak Haji Nabat Syariah, Berada Nabat Syariah. Kemudian orang tua kita yang juga sahibul bait pada kesempatan malam hari ini, Bapak Haji Yasin Nazar sekeluarga, dan juga orang tua kita Bapak Haji Dedi Setiono. Malam ini Bapak Ibu dan segenap jemaah yang dimuliakan Allah, kembali kita berkumpul dalam acara haul yang kedua, Allahyarham Kang Asep Syarifuddin. Sudah 2 tahun di alam barzah, kita masih di dunia aja. Yang di sana sudah tenang, udah nggak perlu sholat lagi, nggak perlu ngaji lagi, nggak perlu ngaji lagi, nggak perlu ikut-ikutan kampanye yang nggak karu-karuan, nggak perlu ikut-ikutan dengar berita-berita dunia. Ya, kalau kita sekarang kan tiap hari masih dengar berita dunia, terus berita dunia, terus ya, acaranya itu dunia dalam berita. Padahal yang paling hakiki itu bukan dunia dalam berita, tapi akhirat dalam berita. Kalau sekarang ini kita di dunia cerita apa dunia nyata, akhirat cuma cerita. Padahal nanti sebentar lagi kalau sudah seperti Kang Asep, dunia tinggal cerita, akhirat yang nyata. Ya. Akhirat yang nyata. Anna wa'adaka hakun, janji Allah itu nyata. Wa qauluka hakun, firman Allah itu nyata. Wa jannatu hakun, surga nyata. Wa naru hakun, neraka nyata. Ya, liqa'uka hakun, ketemu engkau ya Allah itu nyata. Semuanya serba nyata, yang lain itu cuma sekedar cerita. Illa asatirul awalin, cuma dongeng-dongeng saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Umar bin Hafidh damat barakatuh. Suatu ketika ada yang nanya, kata yang nanya, "Bib, ente kenapa sih?" katanya, "demen banget ke kuburan." Dengan banget katanya datengin orang-orang mati. Datengin apa? Datengin orang-orang mati. Sebentar tar ke Wali Songo kalau istilah kita. Sebentar tar ke Jambal kalau di Yaman sana. Kenapa katanya demen banget katanya mengunjungi orang mati? Dijawab oleh Habib Umar dengan satu jawaban yang sangat luar biasa. Berkunjung kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, berkunjung kepada orang-orang yang sudah mati. Itu mengingatkan kita akan mati. Dan mengingatkan kita akan amalan-amalan yang telah mereka buat untuk persiapan mati. Kalau anak berkunjung kepada orang mati ditegur, dilarang. Kenapa orang-orang yang berkunjung kepada orang-orang ahli dunia itu kok tidak dilarang? Padahal berkunjung kepada orang ahli dunia itu sama sekali nggak bikin kita ingat mati. Ya Pak ya? Kira-kira kalau kita dengar kabar ada yang korupsi 300 triliun, pengen kita berkunjung?
Kali-kali kebagian buat semen-semen buah mangga sama terasa baik kan gitu ya. 300 berapa? 1 triliun tuh kalau mau dibelikan domba kira-kira seberapa gunungan 300 triliun jika Kabupaten Bekasi penuh dengan domba. Kalau kita beliin sapi kayaknya Kabupaten Bekasi setiap orangnya itu kebagian korban itu. Korbannya bukan lagi domba tapi apa? Sapi. Nggak kebayang kalau sampai akhirnya tiba-tiba dapat order sapi senilai 300 triliun. Bingung beunghar ge. Bingung beunghar ge ada beunghar menang orderan pesanan sapi 300 triliun. Ya mau boro-boro 300 triliun. Ya, boro-boro 300 triliun. Saya ingat ya, setiap Idul Adha saya suka ngomongin begini. Ya, guru itu almarhum usahanya itu cuma setahun sekali zaman dulu itu. Apa? KBIH haji. Kita muridnya kalau haji nggak usah ikut KBIH yang lain, ikut guru aja, niat muliain guru. Setahun sekali, lagi usahanya setahun sekali. Nggak minta makan dari kita juga guru. Dulu saya suka bilang gitu. Ya. Kemudian saya juga pernah bilang dulu, Kang Haji dan Koko Abdurrahman itu usahanya cuma setahun sekali. Kalau saya jadi orang sini, saya akan mengharapkan diri saya untuk beli kambing ke tempat lain, beli domba ke tempat lain. Setahun sekali, tiap hari juga kagak ngasih makan, boro-boro makan, ngasih rokok aja kagak. Saya tadi kan ngasih rokok sama abang, Sobari dapat, Haji Mustafa dapat, ya. Guru Koko Abdurrahman tadi udah saya lihat di sini biasanya sudah 2 siap, rumahnya dikasihkan langsung. Dia ternyata rezekinya orang yang ngerokok lebih banyak. Rezeki rokoknya maksudnya bukan rezeki yang lainnya. Jika tuh wisata yang sekalian setahun sekali. Saya dulu sudah disuruh sama orang tua itu, ya sekalipun sebetulnya bisa belanja ke warung-warung, nggak usah. Kalau beli makan sarapan pagi di warung anaknya Uwa. Uwa itu maksudnya guru kami. Kenapa? Hitung-hitung niatnya muliakan guru. Nggak tahu sekarang, zaman sekarang itu masih ada nggak ada kayak begitu? Ya, boro-boro 300 triliun, boro-boro 300 triliun. Haji Jimmy kalau mau korban jangan sama yang lain, nggak apa-apa bayar belakangan, yang penting sebelum sholat udah lunas. Tapi pesanlah sama guru kan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita ini malam ini dalam rangka haul. Haulnya apa? Memperingati wafatnya Allah yarham saudara kita, anak kita, sepupu kita, keponakan kita, murid kita, jamaah pengajian kita, Kang Asep Sarfuddin. Ya. Dengan memperingati haulnya atau upacara kematiannya ini, yang pertama untuk keluarga kata baginda Nabi sebagaimana disitir dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, kalau kita pernah kena musibah, pedih, sakit, perih, asa disambar gelang. Terus kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mata menangis, bibir berzikir, hati ridha akan keputusan Allah. Nanti begitu setahun kita ingat lagi inna lillahi lagi, istighfar lagi, dapat lagi ganjaran seperti ganjaran yang tahun kemarin. Begitu haul 2 tahunnya ingat lagi, istighfar lagi, doa lagi, dapat ganjaran lagi seperti ganjaran tahun yang kemarin dan seterusnya begitu. Makanya baginda Nabi SAW yang ditinggal wafat pada Siti Khadijah tiap tahun haul nyembeli kambing, tasaddaqu li asdiqai Khadijah kata baginda Nabi, sedekahkan daging kambing ini untuk saudara-saudara dan teman-temannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nabi saja menghauli Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Aksiru dzikra hadhimil ladzat. Kita yang hidup ini harus sering ingat mati. Kalau kita nggak ingat mati, kita akan lupa daratan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Emang 300 triliun mau dibawa ke akhirat? Emang orang kalau bawa 300 triliun kemudian kuburannya dibuat dari pualam? Kagak Pak, tetap aja 2 kali 1 meter, nggak kurang nggak lebih. Nggak bakalan. Kita kadang bingung ini duit dipakai apa ya Allah. Kemarin saya bukan lewat sih silaturahmi ke Haji Nyaman. Kemudian saya tanya, Ji, nyetok berapa tahun ini? Lesu guru ini baru datang turun 250 ekor. Enggak seperti biasanya. Saya barusan tanya sama guru kita, gimana kan tahun ini? Terus tahun ini mereka. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala udah segini susahnya. Di sebelah sana mah sekarang lagi musyawarah rencana kenaikan harga BBM. Udah segini susahnya. Di sana mah ada rencana, udah gaji kita kecil UMR pasti bakal dipotong 3%. Allah. Untuk
Untungnya yang ngasih rezeki itu Allah, bukan pemerintah. Kalau yang ngasih rezeki itu pemerintah, dari dulu udah mati semua orang, Pak. Untungnya yang ngasih rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jeruknya ikut nanam. Ini apa namanya? Lecinya nggak ikut nanam, pisangnya nggak ikut nanam, ini anggurnya nggak ikut nanam. Tahu-tahu ada. Jeruknya manis, pisangnya manis, lecinya mau komo, kemudian anggurnya nggak ada bijinya. Mudah-mudahan ntar ada keresek di sini nih kan. Mudah-mudahan ntar ada keresek. Ini masya Allah. Kita menikmati, mungkin masih ngefek ke gula, kita menikmati masih ngefek asam urat, kita menikmati masih ngefek ke darah tinggi. Tapi buat almarhum Kang Asep mah ini berubah. Jeruknya jadi jeruk surga, pisangnya jadi pisang surga, ya, lecinya jadi leci surga, apanya ini? Anggurnya jadi anggur surga, airnya jadi air telaga kalbu. Wa utubihi mutasyabiha. Sampai ahli kubur, orang-orang yang di sana itu kaget. Ini kok sepertinya pisang, ini kok sepertinya leci, ini kok sepertinya jeruk, ya. Wa utubihi mutasyabiha. Hanya mirip saja, seperti aja. Kenapa? Yang di sana jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat. Ini sedekah ini Wahabi sekalipun kalau sedekah mau percaya ya. Wahabi sekalipun kalau sedekah mau percaya dia, tetap bakalan nyampe. Ya, tapi nggak pernah kelihatan sedekah juga gitu kan. Tapi paling tidak ya sama-sama yakin bahwa kalau sedekah nyampe. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa kita harus sering mengingat mati? Dunia ini makin hari makin bersolek, makin bikin kita lupa. Dulu mah ba'da maghrib kita udah pegang majmu' syarif, ba'da subuh kemudian kita pegang tasbih. Sekarang mah ba'da maghrib pegang handphone, ba'da subuh pegang handphone. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak istilahnya itu udah menjelang final, habis-habisan. Dunia itu bersolek untuk membuat kita tertarik dan berbelok daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan bolak-balik oleh Allah, wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kemudian harta kita, anak-anak kita, usaha kita melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Gunanya majlis sholawatan kayak begini paling tidak seminggu sekali mengingat paling tidak seminggu sekali mengingat kita. Ketika dikatakan ila hadratin Nabil Mustafa dan seterusnya, kemudian wa ila ruhi Ustaz Ahmad Syaihu, wa ila ruhi Kang Haji Norman, wa ila ruhi Kang Haji Kokotur Rahman, wa ila ruhi Bapak Haji Ali Soleh Al-Mutawafa Qabla sana yang sudah meninggal setahun lalu, wa ila ruhi Ustaz Muhammad Sobari. Itu paling tidak jamaah yang dimuliakan Allah, kan calon-calon ila ruhi semua. Calon-calon ila ruhi semua. Kalau kumpul maling tidak seminggu sekali kita ingat, seminggu sekali kita ingat. Pak, Bapak tahu nggak? Khalifah-khalifah Turki itu, raja-raja Turki itu sorbannya itu gede-gede, 3 kali 4 kali lebih gede daripada sorban saya. Boleh dilihat kalau ke Turki atau diklik gambar-gambarnya. Itu sorbannya gede banget. Rupanya ada rahasianya. Kenapa sorban mereka gede? Itu bukan sorban sebarang sorban tuh. Yang dililitkan di kepalanya orang Turki itu bisa, itu kain kafan. Sorbannya itu kain kafan. Loh, raja itu loh, khalifah itu sorbannya kain kafan. Gede-gede itu kayak sorbannya orang mewah. Gede-gede kain kafan itu, Pak. Yang dililitkan di atas kepalanya dihiaskan. Maksudnya supaya apa? Supaya ingat bahwa saya ini akan mati. Ini pesan. Yang kain kapan saya mau pakai? Betul, benar aja. Pakai sorban yang kain kapan? Jadi kalau kita datang mimpin tahlil bau innalillahi. Ternyata sorbannya itu terbuat daripada kain kapan. Yang pertama supaya yang jadi raja itu ingat sebentar lagi mati. Ini udah tua minta 3 periode. Udah anaknya jadi wakil presiden, kemudian anak satunya lagi siap-siap jadi wakil gubernur Jakarta. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, yang kedua, kenapa sorbannya itu kemudian kain kafannya? Supaya raja itu menjadi orang yang siap mati pertama kali dibandingkan rakyatnya. Kalau peperangan dia tidak akan kabur, nggak usah repot nyariin kain kafan. Begitu dia meninggal, sorbannya dibuka, tinggal dibungkus pakai sorbannya, karena sorbannya adalah kain. Bapak yang pernah haji, pernah umroh mungkin pernah melihat ada orang yang menjadikan pakaian ihramnya itu kain kafan.
Ya, orang Indonesia juga kadang suka diwasiatkan minta nanti dibungkus dengan kain kafan, tapi bukan kain kafan beneran yang dipakai, bukan. Kita mah yang dikasih sama donatur, yang dikasih sama travel. Ya, kain ihram yang dikasihkan. Maksudnya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Akhiru dzikra hadimil ladzat, agar supaya dunia ini tidak melalaikan kita semuanya ingat akan kematian. Maka majlis seperti ini kita hadiri. Di samping kita akan mendoakan almarhum Kang Asep, lebih daripada itu supaya kita semuanya juga ingat bahwa suatu ketika kita akan mati. Sebagai penutup, ada syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Mentok syair ini sering dibaca sama guru-guru kita di mana-mana. Ya man bidunya mustaghal wa gharrahu tulul amal wa lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Ya man bidunya ustaghal, wahai orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia. Ya, hari-hari kita sibuk ngurusin dunia. Semua apa yang disebut dunia, semua yang memalingkan kita dari Allah, apapun namanya itu dunia. Ngaji kalau memalingkan kita dari Allah, maka ngajinya itu dunia. Ngaji kalau ngarep amplop itu ngajinya ngaji dunia, maka itu masuk dalam kategori dunia. Kayaknya khutbah Jumat seperti amal akhirat, padahal itu sebetulnya bukan khutbah Jumat, tapi khutbah menunggu datangnya amplop. Ya Allah, itu masih dunia, jangan begitu, itu masih dunia. Qad gharrahu tulul amal, kita tertipu dengan panjangnya angan-angan. Gawe salatul hari minggu harun, nanti aja tahajud mau minggu depan, nanti aja haji nanti aja umroh, nanti aja tulul amal, seolah-olah masa depan kita punya, padahal masa depan kita tidak punya sama sekali. Di kampung saya itu saya ada agak sebenarnya sebenarnya gemper, Pak. Bayangkan dalam kurun waktu 1 bulan 6 orang meninggal, dan itu tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang. Jangan-jangan sebentar lagi ini saya dikepung betul. Yang pertama yang meninggal Ferdi namanya. Yang kedua yang meninggal Pak Andre, depan saya. Pertama belakang, yang kedua depan. Yang ketiga bendahara masjid sebelah kanan, namanya Haji Indah. Yang keempat kemudian meninggal lagi Ade Purnomo, agak jauhan dikit. Kemudian yang kelima tadi malam itu ibunya Kang Dulu sama Kang Agus meninggal juga. Ya Allah, tabarakallahkan. Enggak ada ngabarin kayak kita ustadznya di kampung itu kagak. Saya tanya juga ustadz yang lain, Kang, di Bejaan betul jangan salah di Pomohan, enggak dikasih tahu ya. Saya takutnya habis dari sono kemudian ke kampung hutan gitu. Habis dari sono terus ke kampung hutan. Artinya Masya Allah, qad gharrahu tulul amal, padahal kita ini diinceng oleh malaikat. Walam yazal fi ghaflatin. Allahu Akbar. Kemarin viral ya, tidak bersangka buruk kamar yang bersangkutan, tapi di Mekah main game di halaman Masjidil Haram masa keterlaluan. Nunggunya 25 tahun lebih, Pak. Makanya saya malah lebih baik disebut Ustadz kuno. Yang jelas saya suka larang-larang, Pak. Pak, jangan foto-foto depan Ka'bah, Pak. Jangan bawa handphone depan Ka'bah, Pak. Sudah ya Allah, tabarakallahkan. Ini kita ini nangis-nangis pengen kesini, datang kesini mengadun main game. Gimana kalau dicabut lagi begitu? Tapi terus saya curiga juga, harus nonton juga. Jangan-jangan Nabi Khidir nih. Jangan-jangan Nabi, karena Nabi Khidir masukkan nyamar. Ada orang mau ketemu sama Nabi Khidir, kemudian kata kiainya cari sono di pantai. Begitu sampai ke pantai dia nyari, kata kiai ada di pantai Nabi Khidir, kagak ada. Balik lagi ketemu kiainya. Gue kata kiainya udah ketemu belum? Ada di pantai yang tadi, kagak ada, nggak ada Nabi Khidir. Alah kamu salah nyari, ada, udah dia bilang dia nungguin di pantai, nggak ada, emang nggak ada orang sama sekali. Ada, tapi orang lagi joget katanya pakai Walkman, bawa tip gede zaman dulu mini kompo tuh, dia lagi joget-joget kata dia, ya itu Nabi Khidir. Oh, Akbar. Ya saya pengen komen sebetulnya kemarin tuh, jangan-jangan yang main game di halaman Ka'bah itu Nabi siapa ya? Nabi siapa ya? Ya tapi kita kalau mengira itu bukan Nabi Khidir itu nggak apa-apa. Artinya buat kita sebagai pelajaran, jauh-jauh ke Masjidil Haram, dirindukan, ditunggu-tunggu, jangan sampai ghaflah dibawa sampai ke halaman Masjidil. Walam yazal fi ghaflatin hatta dana minul ajal. Lagi enak-enaknya ngerehab tempat tinggal, tiba-tiba meninggal.
lagi ngumpul-ngumpul dunia, tahu-tahu ditinggal. Sesibuk apapun kita, semudah apapun kita, kalau panggilan malakal maut datang, kita langsung OTW, langsung berangkat ke sana. Maka mudah-mudahan asbab kita kumpul di tempat ini, mendoakan almarhum Kang Asep, Abang mudah-mudahan kuat tadi nanti baca Yasin. Tapi dugaan saya sih agak berbak nanti kalau kira-kira abang nggak kuat langsung diambil alih aja Kang Sobari. Takutnya Pak Yasin nanti baca Yasin udah nadar kagak kuat. Ya biasanya kalau ngedoain anak atau ngedoain orang tua mah kita agak sensitif. Kalau kira-kira nanti nggak jalan, daripada nunggu beliau nggak jalan-jalan, ambil alih aja langsung, kita mah tetap aja lanjut gitu ya. Tapi ini bagus ya, nadarnya nadar bagus. Kebetulan nama orang tua kita juga Haji Yasin Nadar. Mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihusnul khotimahkan ketika nanti mati dalam iman, mati dalam Islam. Kalau kita terus menerus salawat begini, ada kemungkinan salah satu dari kita meninggal saat lagi salawatan. Amin ya rabbal. Jangan yang sekarang, jangan yang ntar aja. Jangan yang sekarang. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah atas kesabarannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.